Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai Sholatul Idain, sholat dua hari raya. Hukumnya, jumhur ulama berpendapat bahwa sholat hari raya hukumnya adalah sunnah. Tapi di antara ulama ahlu sunnah, nggak semua ya, jadi tadi itu jumhur kebanyakan. Dan di antara ulama ahlu sunnah ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitab kita ini, Syekh Abdul Azim Al-Badawi termasuk yang menguatkan bahwa hukumnya adalah wajib. Tapi karena pemahaman jumhur sunnah kita sampaikan, kita baca sekarang. Wassalatul idaini wajibatun 'ala rijali wan nisa. Salat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha wajib bagi laki dan perempuan. Limuwadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Karena Nabi terus menerus tidak pernah meninggalkan salat hari raya. Wa amrihi bil khuruji laha, dan Nabi memerintahkan agar keluar untuk ikut salat hari raya. An Ummi Atiyah qalat, dari Ummu Atiyah ia berkata, umirna an nukhrijal awatiqa wa dawadil hudur. Kami diperintah untuk membawa keluar wanita-wanita yang dalam pingitan atau mau nikah. Jadi orang Arab sejak zaman jahiliyah yang merdeka, apalagi setelah Islam datang, itu tidak banyak keluar rumah perempuan itu. Begitu Islam datang, tambah hampir tidak keluar. Kalau keluar itu sama mahram. Karena apa? Karena Rasulullah SAW melarang wanita keluar tanpa mahram, gitu ya. Dan kalau keluar itu tertutup semuanya. Tapi kalau waktu hari raya semuanya diperintah keluar, gitu. Karena perintahnya sangat kuat dan Rasulullah tidak pernah sekaligus meninggalkan, maka kembali kepada hukum asal atas perintah, dan tidak ada itu sekalipun yang diselisihi, maka perintah itu menunjukkan wajib. Karena itu di dalam ilmu usul dikatakan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kalau diperintah itu menunjukkan wajib. Kenapa? Karena kalau orang itu diperintah tidak melakukan berarti durhaka, mendurhakai perintah, gitu ya. Berarti hukum asal perintah itu adalah wajib. Wa an Hafsah binti Sirin, dan dari Hafsah binti Sirin qalat, kunna namna'u jawariyana ayyakhrujna yaumal id. Awalnya, kata Hafsah binti Sirin, kami melarang
gadis-gadis kami atau budak-budak perempuan kami untuk keluar menuju sholat id. Faja'at imra'atun fanazalat qasra Bani Khalaf. Lalu datanglah seorang wanita dan dia singgah di istana Bani Khalaf. Fa'ataituha, maka aku menemui wanita itu. Kata Hafsah binti Sirin, akhirnya aku menemui wanita itu. Fahaddathat anna zawja ukhtiha ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 rak'atan. Lalu ia cerita, suami saudarinya, jadi dia perempuan punya saudari, suami saudarinya berarti saudara ipar, ikut jihad bersama Rasulullah SAW 12 kali. Fakanat ukhtuha ma'ahu fi sitti ghazawat. Adapun saudarinya sendiri itu, jadi dia itu wanita Hafsah binti Sirin. Nah, datang seorang wanita ini punya saudarinya gitu, punya suaminya ikut perang bersama Rasulullah 12 kali. Saudarinya sendiri statusnya sebagai istri mengikuti suaminya perang itu 6 kali. Faqalat fakunna naqumu 'alal mardha wa nudawil kalma. Kami waktu ikut perang, maksudnya si perempuan ini dan teman-temannya, kami waktu ikut perang kami mengobati mereka-mereka yang sakit, ya, merawat yang sakit dan mengobati luka-luka. Faqalat, maka berkatalah seorang wanita, ya Rasulullah, ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruj. Wahai Rasulullah, kalau wanita tidak punya jilbab, apa dosa kalau tidak ikut keluar ke sholat hari raya? Jadi dia bertanya kepada Rasulullah seperti itu. Terus dia itu ikut suaminya perang bersama Rasulullah 6 kali. Itu untuk menguatkan bahwa dia betul-betul dekat dengan Rasulullah SAW, sampai suaminya ikut perang sampai 6 kali. Dan dia akhirnya pernah langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau wanita itu tidak punya jilbab terus tidak ikut keluar sholat hari raya? Faqalat, maka Rasulullah bersabda, litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Gitu. Saudarinya atau temannya yang punya jilbab hendaknya meminjaminya. Falyashhadnal khaira wa ta'watal mu'minin, supaya bisa menyaksikan kebaikan di hari raya itu dan menyaksikan seruan orang-orang yang beriman di hari raya. Nah, sampai pada tingkatan yang tidak punya jilbab itu hendaknya ada yang meminjamin supaya tidak sampai tidak ikut. Nah, dan kuatnya perintah itu akhirnya difahami oleh sebagian ulama, berarti sholat hari raya itu hukumnya wajib baik bagi laki maupun perempuan. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan bahwa teks sholat wajib itu hanya 5 kali sehari semalam. Nah, karena itu tidak ada sholat selain sholat 5 waktu yang hukumnya wajib. Itu pemahaman jumhur ulama. Gitu. Adapun waktunya, waktu sholat hari raya. An Zaid bin Humair Ar-Rahabi qala kharaja Abdullah bin Busr sahibu Rasulillah SAW. Abdullah bin Busr, sahabat Rasulullah SAW, keluar ma'an nasi fi yaumi Idul Fitri. Itu keluar bersama orang-orang pada hari Idul Fitri, Adha dan juga Idul Adha. Fa'angkara ibta'al imam, dan Abdullah bin Busr ini mengingkari lambatnya imam. Apa maksudnya? Sudah matahari agak terang, agak tinggi, imam belum datang, terus sahabat ini mengingkari. Faqala inna kunna qad faraghna sa'atana hadhihi wa dzalika hina tasbih. Kami waktu di zaman Nabi SAW jam segini ini sudah selesai, dan imamnya baru muncul, gitu ya. Nah, nanti sholat, setelah itu khutbah. Terus itu ketika imamnya keluar, gitu, dia mengatakan, kami pada zaman Nabi waktu kayak begini ini, jam kayak gini ini udah selesai. Nah, berarti hendaknya gitu, begitu matahari terbit agak terangkat,
sesegera mungkin untuk dimulai sholat hari raya itu. Lebih-lebih Idul Adha. Al-khuruju ilal musalla. Sholat hari raya itu keluar menuju musola. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita pahami bahwa di zaman Nabi yang namanya musola itu tidak ada bangunannya. Jadi lahan biasa dipakai untuk sholat, apalagi ditetapkan ini untuk sholat disebut dengan musola. Adapun yang ada bangunannya itu masjid. Masjid yang dipakai sholat 5 waktu dan Jumatan disebut masjid jami. Dan masjid kampung yang tidak dipakai Jumatan disebut dengan Masjidul Hayy. Nah di zaman kita Masjidul Hayy itu namanya musola. Nah di zaman Nabi musola itu yang tidak ada bangunannya, gitu ya. Nah karena itu diartikan lapangan, gitu ya, lapangan untuk sholat itu. Wa minal ahadithi sabiqati ta'lamu anna mahalla sholatil idi huwal khala. Dari hadis yang di depan difahami bahwa tempat sholat id itu adalah tanah lapang. Walaisal masjid, bukan masjid. Faqad kana sallallahu yakhruju laha. Karena Nabi SAW dan para sahabat ketika sholat keluar ke lapangan. Wa amila bidzalika man ba'dahu, dan khalifah setelahnya juga seperti itu. Sekarang kalau di zaman sekarang kalau di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau di lapangan, jawabannya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena tidak muat dan tidak ada lapangan yang bisa nampung. Ya. Nah jadi itu, jadi halamannya sebesar itu tapi tidak muat sampai jalan-jalan itu dipakai sholat. Nah itu. Hal yu'adzanu laha wa yuqam. Apakah sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu pakai adzan dan pakai iqamah? Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, wa Jabir bin Abdillah, dan juga dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala, dua-duanya berkata, lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumul adha wala yaumal adha. Hari raya Idul Fitri itu tidak pakai diadzani, hari raya Idul Adha tidak pakai diadzani. Maksudnya sholat hari raya Idul Fitri tidak pakai diadzani, sholat hari raya Idul Adha enggak pakai diadzani. Wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu anhu an la adzana lis sholati yaumal fitri hina yakhrujul imam wala ba'da ma yakhruj wala iqamah wala nida wala syai'. La nida'a yawma idzin wala iqamah. Tidak ada azan untuk sholat hari raya Idul Fitri, baik hina yakhrujul imam, tatkala imam keluar, wala ba'da ma yakhruj, dan setelah keluar, wala iqamah, tidak ada iqamah, wala nida, tidak ada panggilan apapun, wala syai', tidak ada seruan-seruan apapun. La nida'a yawma idzin wala iqamah, tidak ada panggilan, tidak ada iqamah. Jadi sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha tidak pakai azan, tidak pakai iqamah, tidak pakai seruan apapun, gitu. Nah misalnya kayak sholat istisqa, as-sholatu jami'ah, nah itu sholat istisqa. Adapun sholat hari raya tidak pakai azan, tidak pakai iqamah, tidak pakai gitu, dan tidak pakai bapak-bapak segera datang untuk sholat Idul Fitri misalnya juga nggak pakai, tidak ada panggilan apapun. Berikutnya sifatus sholat, tata cara sholatnya. Sholatul idi rakaatani, sholat hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Yukabbiru fihi ma thintai asyrata takbiratan. Nah, tapi ada tambahan 12 takbir. Sab'an fil ula ba'da takbiratul ihram. 7 di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram sendiri ditambah 7. Ya. Allahu Akbar takbiratul ihram pertama terus ditambah takbir 7 kali. Wa qabla al-qiraah, dan sebelum membaca Fatihah. Ya. Wa khamsan fi tsaniyah qabla al-qiraah, dan 5
di rakaat kedua juga sebelum Fatihah. Jadi berdiri dari sujud Allahu Akbar ke rakaat kedua, setelah itu ditambah 5. Takbiratul ihram 1 awal ya, ditambah 7. Setelah sujud Allahu Akbar berdiri rakaat kedua, nah terus ditambah 5 takbir. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah itu. Seandainya imam itu lupa Allahu Akbar, setelah itu langsung doa iftitah, terus langsung Fatihah. Nah, kalau sudah bunyi Fatihah, ya udah enggak apa-apa gitu. Nah, sudah mulai Fatihah berarti sudah gampangannya itu terlewati gitu ya. Nah, karena itu amalan yang zahir, apabila ingat sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena ada kesalahan yang zahir atau ada sesuatu yang terlupakan yang zahir, dan seandainya tidak pakai sujud sahwi, sholatnya juga tetap sah karena yang tertinggal adalah sunnah. Nah, tapi yang namanya sunnah kalau tertinggal, nah, apalagi ada tuntunannya gitu, meskipun sunnah, meskipun tertinggal diganti sujud sahwi gitu, dan apabila tidak sujud ya sholatnya sah, tapi ada sunnah yang terlewati. 6. An Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari Katsir ibni Abdullah ibni Amr bin Auf, an abihi an jaddihi, dari bapaknya dari kakeknya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. Nabi SAW bertakbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua gitu. Dua-duanya sebelum membaca Fatihah. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kabbara fil fitri wal adha sab'an wa khamsan. Rasulullah SAW bertakbir baik salat Idul Fitri maupun Idul Adha, takbir 7 kali dan 5 kali. Maksudnya 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Siwa takbiratai ruku, bukan takbir ruku. Maksudnya bukan takbiratul ihram dan bukan takbir perpindahan. Jadi 7 sama 5 ini adalah tambahan yang hukumnya adalah sunnah. Tambahan yang hukumnya adalah sunnah. Al-qira'atu fiha, yang disunahkan untuk dibaca di salat hari raya. Ani Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati bisabbihi isma rabbikal a'la wa la ataka haditsul ghasyiyah. Rasulullah SAW kalau salat Jumat, kalau salat Idul Fitri, salat Idul Adha itu hampir selalu membaca sabbihi isma rabbikal a'la, dan rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa an Ubaidillah bin Abdullah, dan dari Ubaidillah bin Abdullah ia berkata, kharaja Umaru yaumal Id. Umar radhiyallahu an ketika jadi khalifah keluar pada hari raya. Fa arsala ila Abi Waqid al-Laitsi. Ya. Lalu memanggil gitu, atau memerintahkan orang untuk memanggil Abi Waqid al-Laitsi. Nah, setelah Abu Waqid al-Laitsi datang, ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi mithli hadzal yaum. Rasulullah SAW tatkala, berarti ini Umarnya bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ubaidillah ibni Abdullah qala kharaja Umaru yaumal Id fa arsala ila Abi Waqid al-Laitsi bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi mithli hadzal yaum. Rasulullah SAW di hari seperti ini membaca surat apa? Maksudnya salat hari raya seperti ini membaca surat apa? Itu qala bi qaf waqtarab, dengan surat qaf dan surat iktarab. Surat iktarab adalah surat Al-Qamar. Surat qaf dan surat Al-Qamar. Gitu.
Kalau Jumat itu kalau tidak sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah, nah itu baca surat Jumu'ah sama surat Al-Munafiqun. Nah, al-khutbatu ba'daha, khutbah id setelah sholat. Alhamdulillah kita semuanya itu nggak ada yang menyelisihi, dan dulu pernah ada yang menyelisihi, masih ada sahabat, lalu sahabat mengingkari itu. Ani bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, syahidul ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, saya ikut sholat hari raya bersama Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah bersama Abu Bakar radhiyallahu an, sepeninggal Abu Bakar bersama Umar radhiyallahu an, sepeninggal Umar bersama Uthman radhiyallahu an. Gitu. Fakulluhum kanu yusalluna, semua mereka itu sholat hari raya lebih dulu, qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Apakah ada sholat sebelumnya dan setelahnya? Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rakaatain. Adalah Nabi SAW sholat hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat setelah. Maksudnya tidak melakukan sholat apa-apa sebelum hari raya, sholat hari raya, dan juga tidak melakukan sholat. Maksudnya qobliyah ba'diyah tidak ada. Tidak pakai qobliyah id, tidak pakai ba'diyah id. Sunnah-sunnah ketika hari raya. Al-ightisal, yang pertama adalah mandi, dan semua mandi yang disyariatkan, baik sunnah seperti ini maupun mandi wajib, maka sama, yaitu seluruh anggota badan. Yang orang Indonesia mengatakan mandi besar, orang Indonesia mengatakan mandi besar gitu ya, atau kita ada juga yang besar gitu. Nah kalau mandi kecil itu apa? Mandi kecil itu tidak pakai keramas. Nah itu ya. Nah itu di dalam Islam tidak ada mandi besar, mandi kecil. Di dalam Islam mandi yang disyariatkan wajib maupun sunnah adalah seluruh anggota badan. Itu. Adapun mandi yang tidak disyariatkan terserah mau setengah badan atau seluruh badan selain keramas, atau terserah, kan nggak ada kaitannya dengan syariat. Tapi yang disyariatkan baik wajib maupun sunnah, maka seluruh anggota badan. Kalau wajib itu mandi besar, kalau sunnah mandi kecil, nggak ada gitu. Gitu. Bedanya hanya hukum, gitu. Kalau habis junub berhadas besar, maka wajib mandi. Apabila tidak mandi, gitu, berarti statusnya tetap sebagai orang yang junub. Wanita apabila datang bulan berhadas besar, apabila sudah berhenti dan belum mandi, belum dikatakan sebagai wanita yang suci, dia masih berhadas besar karena haid. Begitu juga karena nifas. Nah jadi itu. Nah, orang kafir apabila masuk Islam maka wajib mandi seluruh anggota badannya, gitu. Nah, apabila dia belum mandi, maka dia belum menjalankan kewajiban mandi masuk Islam. Nah itu. Nah, mandi hari raya hukumnya adalah sunnah. Adapun tata caranya yang disunnahkan. Jadi baik mandi wajib maupun mandi sunnah, hukumnya ada tata cara yang disunnahkan, yaitu pertama sama semuanya. Mandi yang disyariatkan semuanya sama. Tata cara yang disunnahkan memulai dengan membasuh kedua tangan. Setelah itu membersihkan 2 lubang bawah, ya, alat kelamin dan alat untuk buang air besar. Nah setelah itu wudhu seperti wudhu untuk sholat.
Nah, wudhu seperti wudhu. Setelah itu melanjutkan mandi memulai dari kepala itu sampai kaki, dan jika anggota badan double disunahkan mendahulukan yang kanan. Nah itu, jadi membasuh kedua tangan, lalu membasuh dua lubang bawah, lalu wudhu seperti wudhu untuk sholat ya. Nah kemudian melanjutkan dengan membasuh seluruh anggota badan mengawali dari kepala. Adapun apabila tata cara itu tidak dilakukan, yang penting niat, ada niat tidak. Misalnya begini, dia dalam keadaan junub, terus rambutnya kotor, gatal. Nah ketika mandi itu lupa statusnya sebagai orang yang junub, akhirnya dia mandi keramas. Kenapa rambutnya gatal? Setelah selesai mandi bersih, sesungguhnya Anda masih dalam keadaan junub. Kenapa? Karena Anda belum mandi junub. Lah mandi tadi itu adalah mandi kebersihan. Innamal a'malu binniyat. Nah jadi kayak gitu. Nah coba seandainya Bapak bangun pagi terlambat, nggak jamaah ke masjid, terus ambil air wudhu di rumah, terus sholat 2 rakaat. Kalau niatnya sholat qobliyah subuh, berarti belum sholat subuh ya. Nah terus misalnya istrinya niatnya sholat subuh, berarti sudah selesai ya. Nah itu apa yang membedakan? Sama saja misalnya tidak jamaah terus jajar, mulai takbir sampai salam bareng. Loh, saya belum sholat subuh. Loh, barusan gitu, barusan qobliyah. Loh, saya subuh. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan adalah niat. Nah mandi juga gitu. Misalnya gitu, 2 orang mandi, dua-duanya dalam keadaan junub. Yang satu pikirannya adalah mandi keramas karena gatel, yang satu niatnya mandi junub. Yang mandi junub sudah selesai, sudah suci dari junubnya. Yang mandi kebersihan tadi, Anda belum mandi dari junub. Innamal a'malu binniyat. Nah itu. Nah kalau niatnya sudah ada dan seluruh anggota badan sudah kena air termasuk rambut, maka sudah sah, meskipun tidak urut. Jadi misalnya punya kolam renang di rumah gitu, kan ada rumah orang yang besar, dalam itu ada kolam renangnya. Terus niatnya mandi junub, terus langsung ambios ya. Nah terus sambil renang gitu. Nah tapi niatnya juga mandi junub. Begitu naik maka sudah suci dari junub. Kenapa? Karena gitu, pokoknya hanya 2. Kalau 2 terpenuhi sudah sah, yaitu niat, dan yang kedua seluruh anggota badan kena air. Yang kedua yang disunahkan di hari raya, lubsu ahsanith thiyab, memakai pakaian yang paling bagus ya. Nah sunnahnya di hari raya memakai pakaian yang paling bagus ya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, kana Rasulullah SAW yalbasu yaumal idi burdatan hamra. Nabi SAW dari raya Idul Fitri pakai burda, pakai selendang atau pakai sorban yang merah gitu. Merah meskipun tidak merah, tergantung adatnya. Kalau orang Arab biasanya merah putih gitu ya, yang dijadikan sorban itu. Dan ada yang seperti yang Bapak punya itu ya. Nah itu kebiasaan orang Arab itu. Dan sekarang kadang-kadang ada orang Arab juga yang pakai putih polos gitu. Nah ya itu. Adapun yang macam-macam itu bukan orang Arab, biasanya orang dari luar. Nah, al-aklu yaumal fitri qabla al-khuruj, disunahkan makan sebelum keluar ke salat hari raya Idul Fitri. Gitu. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah SAW la yaqtu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Adalah Rasulullah SAW kalau hari raya Idul Fitri
tidak keluar sebelum makan beberapa biji kurma. Dan Rasulullah SAW makannya memang biasa makan kurma. Seandainya yang ada itu tidak kurma, itu juga sedikit karena makannya berhenti sebelum kenyang. Nah, lah kalau kita gitu makan nasi atau makan snack gitu aja. Nah, intinya bahwa gitu makan semakin makan itu membuat kekuatan, bukan sekedar incip-incip, bukan sekedar snack gitu ya. Tapi kalau snack ya snack yang berat, misalnya kayak ketan atau lemper 2 itu sudah gitu. Apalagi kalau sudah 50 ke atas gitu. Lemper 2 sama teh setengah gelas itu sudah sudah males makan nasi gitu. Nah itu. Makanya di lapangan boleh apa enggak? Ini hadisnya makan sebelum keluar dari rumahnya. Kalau masalah boleh aja gitu. Makan saat khutbah. Enggak, saat khutbah enggak bagus digunakan untuk aktivitas apapun termasuk makan. Jadi ketika khutbah fokus mendengarkan khutbah. Meskipun khutbah itu hanya sunnah, itu beda dengan khutbah Jumat tidak. Tapi ketika khutbah, ketika taklim itu tidak dibenarkan sambil makan gitu. Kalau minum itu, kalau gampangannya itu sangat mendesak tidak apa-apa. Tapi kalau makan kan kadang-kadang taklim itu ada snack gitu ya. Nah tidak baik gitu. Waktu taklim terus ada makan. Nah, takhirul akli yaumal adha hatta ya'kula min udhiyatihi. Kalau Idul Adha mengakhirkan sarapan sehingga sarapannya itu dari daging kurban. Nah, ini penting untuk disosialisasikan bagaimana setiap Idul Adha itu ada yang segera dimasak sehingga sarapan itu pakai daging kurban. Utamanya adalah gitu, yang di masjid atau yang di panitia banyak ngurusin kayak gitu ya. Nah, dan ada meskipun nggak bisa terus gitu ya. Ada yang di tempat taklim kita dorong gitu ya, bahwa mempersiapkan gitu semuanya itu malam. Ketika khutbah sudah selesai langsung ada yang disembelih ya, terus diambil sebagian, dipotong-potong, dimasukkan ke kuah yang sudah siap gitu ya, sampai akhirnya matang terus sarapan. Dan itu gitu gampangannya nggak sampai 2 jam itu sudah dihidangkan. Tapi karena gampangannya panitia dan pengurus itu tidak tetap, akhirnya sekarang juga tidak dilanjutkan lagi yang kayak gitu. Nah, tapi intinya bahwa kalau bisa kayak gitu. Terus termasuk berkaitan dengan itulah, tidak apa-apa, mungkin kecapean gak usah dilihat gitu ya, mungkin kelelahan, kecapean, jadi tidak apa-apa gitu. Jadi misal begini, kalau Idul Adha selama ini kan kurban itu ditaruh di masjid atau ditaruh di kan gitu ya. Jam berapa dibagi? Wah, setelah zuhur rata-rata bahkan asar misalnya begitu ya. Terus yang ngerjakan, tambah ke belakang, yang ngerjakan tambah jagal dan orangnya jagal gitu ya. Nah, itu sesungguhnya mematikan syiar Islam. Kalau bisa gitu. Kalau masjid punya lapangan gitu, kalau bisa itu yang jadi panitia semua terbuka kayak gitu gitu. Dan nanti diumumkan misalnya gitu. Kalau dikhawatirkan
kalau dikhawatirkan, karena banyak orang bahasanya gitu, dikhawatirkan nanti masing-masing ngambil sendiri-sendiri, akhirnya tidak benar. Diumumkan dijaga, tidak boleh ngambil sendiri-sendiri, nanti semuanya itu dibagi sama semua, misalnya 2 kiloan atau 3 kiloan. Nah, mantap gitu ya. Nah, terus tidak usah berpikir membagi jauh-jauh. Kalau ada ya dibagi, kalau enggak ya dibagi di lingkungan dekat aja. Nah, jadi kayak gitu, sehingga syiar Idul Adha itu betul-betul itu. Semakin ke belakang itu semakin itu. Coba beberapa masjid di perumahan kayak begini ya. Tapi bukan di sini saya nggak memperhatikan karena ya intinya bukan di sini gitu ya. Dulu waktu kita masih sangat masih dekat gitu ya. Nah, termasuk ikut jadi panitia ikut gitu ya. Nah, setelah itu terus ganti bahwa semua dikerjakan oleh Jakal sampai orang-orangnya. Panitia tinggal beberapa untuk nimbang untuk itu. Nah, ternyata dibagikannya setelah asar. Habis itu waktu taklim saya dapat info gitu ya. Akhirnya saya sampaikan itu. Yang saya dengar waktu Idul Adha kemarin itu ada keluarga di rumah terus diantar sama panitia membagi daging kurban itu, terus yuk itu ada yang itu ngantarin daging kurban kayaknya, ambil masukkan ke freezer. Udah selesai. Berarti Idul Adha, syiar Idul Adha kurbannya dapat apa? Dari awal gak dapat apa-apa, sholat terus pulang gak dapat apa-apa, dapat yuk ambil masukkan ke freezer. Yuk, itu bahasanya ke pembantu. Nah, kenapa tidak seperti dulu aja? Kalau bisa semua ikut hadir sehingga penuh panitianya gitu, jadi panitia semuanya dibagi ya sudah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dengan begitu rame, siapapun tukang becak datang ikut, silahkan semua sampai itu kambing itu di masjid itu di sekian tahun, 10-an tahun yang lalu waktu dikerjakan itu 80-an, sapi itu 11-12 gitu. Itu lapangan itu cukup luas, tukang becak datang, silahkan ikut semuanya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus begitu terus dirubah gitu, ditangani oleh Jakal. Di awal dibilang bahwa tidak boleh bagian hewan apapun digunakan untuk membayar Jakal. Ternyata itu kulit sama kepalanya itu dikasihkan Jakal, itu disedekahkan saja ke Jakal karena mereka membantu kerjaannya yang cepat, yang bersih, terus tidak mau dibayar katanya begitu. Akhirnya dikasih kepala semuanya sama kulit. Dan sesungguhnya itu adalah upah. Apa panitia itu rela memberi tetangga sekian banyak kepala sapi sama kepala kambing sama sekian banyak kulit kepada satu keluarga? Tak mungkin toh ya. Berarti sesungguhnya itu adalah upah. Padahal tidak boleh ya. Nah, jadi kayak gitu. Syiarnya juga mati, kerjaannya juga menjadi ada yang tidak benar dengan tuntunan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan tidak boleh dijual bagian hewan kurban apapun dan tidak boleh digunakan untuk upah Jakal. Adapun Jakal semuanya dikasih satu bagian semuanya itu bukan upah gitu. Kenapa? Mau Jakal mau bukan Jakal, orang yang datang, orang yang antri dikasih juga kan. Berarti kalau dikasih satu bagian itu bukan upah. Nah, terus ada masjid yang gitu, alhamdulillah dinasihati terus gitu mau itu ya. Biasanya dibaginya jam berapa? Setelah zuhur rata-rata, bahkan Kak sering mendekati asar kalau memang agak lambat. Saya usul
Dan ini insya Allah penting gitu ya. Bagaimana? Di gang yang paling dekat dengan masjid atau dengan halaman ini dihitung rumahnya didulukan. Apabila rumahnya itu misalnya 50, langsung disiapkan. Yang pertama itu yang kurban-kurban, yang kedua begitu dapat 50 langsung dibagikan. Gitu. Habis akhirnya dapat lagi 50 dikasihkan gang berikutnya yang kedua. Nah, nanti setelah zuhur itu tinggal gang yang terakhir yang paling jauh dari masjid gitu ya. Nah, dengan begitu akhirnya gitu, tidak semuanya terlambat. Ada yang kayak gitu ya. Dan itu lebih bagus daripada numpuk semuanya gitu. Nah, nanti kalau ada yang ndak koman gitu ya, loh ndak apa-apa ndak koman gitu. Ndak apa, panitia kan sudah berusaha mengerjakan milik mereka gitu ya. Pengurus berusaha mengerjakan milik mereka. Kalau tidak mau dikerjakan sama pengurus panitia, silahkan disembelih sendiri, dibagi sendiri. Nah, jadi kayak gitu. Nah, apalagi yang nggak kuman itu yang jauh-jauh. Wah, ini ngirim ke sana kurang. Nah, apalagi yang gitu. Tidak usah berpikir yang jauh, didulukan ini. Ada satu lagi. Itu juga tempat taklim kita. Terus gampangannya itu kebetulan sebelah perumahan itu orang kampung, maksudnya bukan kampung Surabaya di tengah kota gitu. Tapi perumahan terus sebelahnya itu bukan perumahan gitu. Nah, itu dikasihkan di musola ini sekian, musola itu sekian, musola itu. Terus saya kepingin tahu gitu, kira-kira yang di musola itu dibagikan. Oh iya, jadi orang kampung itu akhirnya orang kampung itu dapat banyak, terus banyak yang dijual. Ada yang bawa sekian kilo, sekian ini dijual. Terus yang di perumahan dapat berapa? Dapat 1 kiloan itu. Kalau dikasih 2 kilo, seneng apa enggak? Ini kan, ya seneng lah gitu. Dikasih 3 kilo seneng. Dibagi aja 2 kilo, 3 kilo. Kalau lebih baru dibawa keluar. Nah, jadi kayak gitu. Jadi intinya bahwa Idul Adha itu bagaimana gitu, syiar itu hidup gitu. Kecuali apabila tahu bahwa di desa sana itu tidak ada, atau di kampung sana tidak ada. Kalau di sebelah dekat-dekat terus semuanya banyak, terus sampai jual-jual gitu. Sementara yang di perumahan gitu, di perumahan mau dikasih lebih tapi ternyata hanya dapat sekiloan. Nah, itu tidak tepat itu. Bahkan kalau di zaman Nabi itu disembelih segera dimasak, terus bagaimana makan bareng-bareng. Nah, itu terakhir ya gitu. Seandainya di setiap gang itu dibuat tenda, terus Idul Adha nyembelih, terus ada yang masak, terus nanti orang kampung itu makan bareng semuanya. Wah, di gang ini dia maksudnya. Nah, itu syiar waktu hari raya. Nah, jadi bukan hari raya itu orang sepi terus di masjid jagal tok, terus nanti asar dibagi dimasukkan ke freezer, bukan begitu. Syiar hari raya. Syiar hari raya itu bagaimana? Dan saya ingat di kampung waktu saya masih kecil itu, masya Allah, itu bau sate itu di seluruh gang. Dulu waktu saya masih SD SMP itu kayak gitu. Nah, itu. Nah, sekarang itu tinggalnya di kota gitu ya. Terus sepi hari raya, yang ada aktivitas itu di masjid pun tidak banyak kayak dulu. Kenapa? Karena hampir semua sudah ditangani jagal. Nah, gitu. Nah, wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa kita baca. Kita akan lanjutkan yang akan datang insyaallah. Gak pakai pertanyaan ya? Iya, tidak usah karena waktu sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.